الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته والتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصي لنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan agama Islam di muka bumi ini, dan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan di dunia. Semoga Allah selalu membimbing kita semua ke jalan kebenaran. Sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau makhluk yang termulia. Semoga kita memperoleh barokah atas kemuliaannya. Beliau adalah pemegang syafaat tertinggi di akhirat nanti. Semoga kita memperoleh syafaatnya di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama kita masih hidup di dunia, jangan pernah kita berpikir untuk bisa terbebas dari ujian dan cobaan, karena itu tidak akan pernah terjadi. Sampai-sampai Rasulullah mengajari kita para umatnya dengan mengatakan, Ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia itu tempat cobaan dan ujian. Lalu pertanyaannya sekarang, sampai kapan manusia itu diberikan cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah menjawabnya dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Maka jelas sudah bahwa cobaan dan ujian itu akan kita terima terus-menerus, silih berganti sampai mati. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah memberikan cobaan dan ujian selama kita masih hidup di dunia? Lalu Allah menjawab di ayat selanjutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, jika kita termasuk orang-orang yang benar, maka kita tentu akan ikhlas dalam menerima segala cobaan dan ujian. Hati kita akan selalu tegar, tenang, dan tetap tentram karena diterangi nurullah, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Tetapi sebaliknya, jika kita termasuk orang-orang yang dusta, maka kita akan menerima cobaan dan ujian yang datang kepada kita dengan mudah berputus asa. Hati yang mudah goncang, pikiran menjadi gelap, dan hidup seringkali terasa menderita dikarenakan kedustaan atau kepalsuan iman kita sendiri. Maka dari itu hadirin sekalian, sungguh adalah karunia terbesar jika Allah menerangi hati hambanya dengan nurnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkannya dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard
Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Al-zujajatu ka'anna kawkabun durriyun yuqad min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau tamsashu nar nurun ala nur nurun ala nur nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lalu sekarang yang terakhir, bagaimana caranya agar Allah menerangi hati kita dengan nurnya, sehingga kita tidak terlepas sedikit pun dari cahaya petunjuknya, sehingga dalam mengarungi kehidupan di zaman yang semakin sulit ini, kita tetap dalam keadaan tegar, sabar, ikhlas, dan meyakini bahwa ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di waktu Nabi sedang diguncang cobaan dan ujian, dikala Nabi banyak dicela dan dihina-hina oleh kaum kafir, pada saat Nabi dan para pengikutnya masih banyak yang dalam keadaan miskin dan penuh penderitaan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Nasrah dengan tujuan untuk menghibur, menyemangati, sekaligus memberikan solusi untuk Nabi dan para pengikutnya. Dari situlah surat Al-Nasrah memiliki faedah yang luar biasa, seperti yang ditulis dalam salah satu kitab, yaitu kitab Tafsir Al-Qadi Baidawi, juz keempat halaman 189. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat Al Nasrah, siapa orang yang membaca surat Al Nasrah, fa annaka ja'ani wa ana muhtamun, maka seakan-akan orang tadi datang menemui Rasulullah yang sedang dalam keadaan susah, kemudian fakfiru ja'anni, kemudian menghiburku dan hilanglah kesusahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, menyenangkan hati saudara kita saja Allah membahagiakan kita, apalagi menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Allah akan mencintai kita dan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan satu lagi, ditulis dalam kitab Hasinatul Asrar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Haqqi An-Nazali. Waman qara'aha, siapa yang membaca surah Al-Nasrah, dubura kulli salatin, di setiap salat fardu, tis amaratin, sebanyak 9 kali, fakka, maka Allah bakal arrahu, menghilangkan kesulitannya, wa yasfaru rizqahu, dan Allah akan memudahkan rezekinya. Semoga apa yang khotib sampaikan bisa bermanfaat bagi diri khotib sendiri dan para hadirin sekalian. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bertobat atas segala dosa, dan juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri nikmat, tawaduk dalam menerima ilmu dan merenungi kebesarannya. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat ومن فتنة المخيخ الدجال ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكركم فاذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر لا إله إلا الله